Oke, halo semuanya, apa kabar? Jadi untuk mengawali tahun 2024 ini gue akan ngebahas keyboard budget lagi. Harganya 500.000, layoutnya TKL, wireless pula. Dan sebenarnya bulan lalu itu ada keyboard TKL juga, yaitu Sera Series 87, yang dimana dia masih wired dan build quality-nya menurut gue bener-bener seadanya banget. Dan kali ini keyboard ini bisa dibilang punya 3 koneksi tadi dan juga dia punya build quality yang menurut gue bagus banget buat keyboard budget kayak begini. Dan keyboard ini namanya adalah Rexus Daiwa 87 dan langsung aja gue bahas kira-kira keyboard ini kayak gimana karena gue yakin ini menarik banget buat kaum mendang-mending. Rexus Daiwa 87. Pas Rexus ngabarin gue ada keyboard ini, gue cukup senang sebenarnya karena akhirnya ada keyboard TKL lagi. Karena meskipun keyboard 75% compact itu lebih populer, lebih compact juga, tapi keyboard TKL menurut gue punya pesona estetiknya sendiri gitu. Karena lebih unik aja menurut gue yang nggak bisa didapetin di keyboard-keyboard lewat compact 75% yang lain. Dan secara desain bisa dibilang sebenarnya kalau dari atas gitu-gitu aja keyboard TKL. Di bagian atas navigationnya itu ada logo Rexus yang dimana gue berharap sebenarnya ini nggak ada ya dan dipindahkan gitu aja ke tempat lain biar lebih minimalis. Dan untuk di bagian belakangnya sendiri dia ada adjustable fit dan juga dia ada kayak semacam tempat buat nge-routing kabel gitu. Dan tempat routing kabel kayak gini di keyboard itu sebenarnya udah ada di keyboard-keyboard dulu lah ya, cuman sekarang ada lagi di sini. Dan sayangnya si tempat routing kabel ini dia itu jadi kabel yang kita dapetin dari si Daiwa 87 ini, dia tuh kepala USB-nya ke si kabelnya itu bisa dibilang jaraknya tuh cukup cukup jauh gitu. Jadi kalau pas kita mau masukin kabelnya untuk nge-routing kabelnya antara ke kanan atau kiri, itu tuh dia jadi bener-bener nekuk banget gitu dan karena kabelnya kaku, jadi pas ditekuk dia itu kayak susah buat dimasukin dan sebenarnya untuk kabel yang nekuk kayak gini tuh juga nggak bagus buat si kabel ke depannya. Jadi agak disayangkan. Cuman enak ya karena si slot dari si kabel USB-C-nya cukup gede. Jadi kita bisa pakein kabel custom kayak kabel sleeve custom yang gue pakai di sini tuh bisa masuk. Jadi ya keuntungannya di situ lah. Kita masih bisa kabel yang lebih oke, cuman ya di tengah dan tempat routing kabelnya menurut gue nggak gitu fungsional sih. Yang gue impress dari keyboard ini tuh adalah build quality-nya ya. Jadi karena build quality-nya itu menurut gue bener-bener solid, bener-bener serigid itu untuk sebuah keyboard yang materialnya dari plastik untuk si case-nya gitu. Dan berasa berasa padat gitu, nggak yang bobotnya ringan kayak Sera Series 87 dan pas gue coba bengkok-bengkokin pun setelah gue usahakan dia rada susah atau bisa dibilang bahkan nggak goyah sama sekali gitu pas gue coba bengkok-bengkokin. Jadi secara build quality bisa dibilang gue impress banget karena keyboard 500.000 TKL yang secara size cukup panjang ya, dia tuh kokoh banget menurut gue. Keycapsnya di sini pakai material PBT double shot yang dimana dia ini pakai OEM profile ya dan secara quality menurut gue di sini udah cukup oke. Printingnya nggak ada yang mencong-mencong dan juga untuk secara surface tuh dia masih berasa teksturnya tapi lebih mengarah ke halus dan secara kualitas menurut gue ini masih di bawah kualitasnya kayak keycap PBT double shot-nya aku, cuman menurut gue masih lebih baik lah daripada keycap ABS double shot kayak yang ada di AK820. Ini masih jauh lebih mending. Dan kebetulan di sini gue dapet yang versi keyboardnya warna hitam, jadi dikasih aksen keycap warna putih di bagian escape sama enternya. Dan kalau keyboard kalian putih berarti kebalikannya. Lalu untuk paket pembeliannya ada dapat kabel braided Type C, lalu ada dapat switch keycap puller, dapat switch spare juga, dan ada si USB dongle-nya itu bisa diletakin di bagian bawah keyboardnya untuk si koneksi wirelessnya dan kalian bisa nyimpen di situ. Lalu untuk pilihan switchnya ada OTEMU Blue yang clicky, ada OTEMU Brown yang tactile, dan yang untuk yang linear itu dapat KTT Kang White dan kalian bisa pilih aja sesuai sama selera. Dan kebetulan karena gue suka yang linear jadi gue pilih yang KTT Kang White. Dan KTT Kang White itu bisa dibilang adalah switch linear yang bisa dibilang budget juga dan dia itu udah smooth banget bawaannya karena udah preloop. Dia juga suaranya nggak jedor-jedor karena dia nggak long pole juga. Dan kalau kalian nggak senang sama switchnya kan selalu bisa ganti karena dia ini udah hot swap 5 pin dan sudah south facing juga. Buat koneksinya dia bisa Bluetooth, bisa wireless dongle 2,4 dan juga bisa wired. Dan untuk si dongle 2,4 GHz sendiri gue udah coba dengan setup laptop dan juga pakai koneksi WiFi. Dan di setup gue ini gue pakai bareng sama mouse yang wireless dongle juga, itu nggak ada masalah interferensi sinyal sama sekali. Cuma baik lagi bisa beda setup, bisa beda kasus ya. Mungkin router kalian bisa lebih dekat, bisa lebih jauh karena itu berpengaruh juga. Dan untuk koneksi Bluetooth-nya itu dia bisa di
koneksikan maksimal ke 3 device. Dan untuk si dongle sendiri tadi gue hampir lupa bilang, dia untuk masalah delay-nya udah nggak berasa, udah kayak kabel. Gue coba buat main game kayak Dota gitu, udah aman banget untuk masalah si wireless-wireless-annya atau performanya bisa dibilang gue udah nggak ada komplain. Lalu untuk foam-foaman semuanya udah lengkap, dapat platform, dapat case foam juga, dan untuk karakter suaranya dia nggak jedor-jedor karena baik lagi si switch-nya juga nggak jedor-jedor kecuali kalian kliki ya, itu baru suaranya berisik, cuman kayak yang versi KTT Kang WT dia nggak berisik. Dan selain itu untuk masalah hollow apa enggak, suaranya udah nggak hollow karena foamnya menurut gue dari si platformnya sendiri udah cukup tebel, dan di case foamnya pun juga udah cukup efektif untuk mengurangi si hollow-nya. Jadi suara hollow-nya pun udah nggak kedengeran lagi. Nah sebelum gue bahas tapping feel-nya, gue mau bahas desain internal dulu. Jadi untuk ngebongkar si keyboard ini tuh kita harus ngebuka total 3 baut dari bawah adjustable fit-nya ada 2 dan ada di tengah juga 1. Kalian bisa copot, terus kalian bisa congkel si top case-nya. Dan setelah kalian copot top case-nya, kalian bisa lihat itu ada plate-nya itu bahannya dari stainless steel yang di coating gitu, jadi nggak kelihatan jelek. Dan untuk ngebongkar ke bawahnya lagi itu harus ngebongkar total ada sebanyak 12 baut. Ini bener-bener banyak banget. Kalian bisa cabutin aja dan itu udah bisa langsung ngebuka bagian bawahnya. Dan itu kita bisa lihat di bagian bawahnya itu ada baterai yang kapasitasnya 2500 mAh. Dan karena di sini gue baru pakai sekitar 4 harian, baterainya masih belum habis, jadi gue belum bisa share ke kalian ini baterainya kurang lebih bisa berapa lama. Nah setelah kalian lihat konstruksinya tadi, kalian harusnya udah bisa nebak kalau keyboard ini adalah keyboard Tremon. Dan keyboard Tremon sendiri kan dia tuh modelnya di cara mountingnya itu adalah dengan nge-screw si plate sama si bottom case-nya langsung gitu ya ke bawah dan di tengah-tengah. Dan sebenarnya untuk keyboard Tremon sendiri tuh sebenarnya nggak ada yang bisa gue bahas banyak ya, karena keyboard Tremon kan kebanyakan gitu-gitu aja gitu, nggak ada pembeda apa-apa antara satu keyboard sama keyboard yang lain. Dan secara karakteristik tapping feel bisa dibilang dia punya karakteristik tapping feel yang mengarah ke solid dan juga stiff, dan karena dia Tremon juga jadi otomatis ada di beberapa titik terutama yang deket sama screw itu tuh dia berasa sedikit lebih keras daripada yang berjauhan lah, bisa dibilang kayak gitu. Cuma karena stok dari Switch dan juga keycap bawaannya itu udah dikasih yang kualitasnya menurut gue udah cukup oke. Jadi gue pribadi sih udah bisa nikmatin aja sih typing feel-nya ya, dan gue ngerasa fun-fun aja ngetik di sini. Dan kalian perlu ingat juga bahwa yang mempengaruhi sisi typing feel itu nggak cuma dari mounting sistemnya doang, bisa dari Switch, bisa dari keycapnya, bisa dari case, bisa dari material plate dan segala macam. Gitu. Jadi kalian perlu ingat itu juga. Dan kalau misalkan dibandingkan sama Sera Series 87 yang memang harganya bisa dibilang cukup kompetitif ya di 500 ribuan juga, itu memang si Sera Series 87 itu punya karakteristik tapping feel yang lebih soft atau lebih fleksibel karena dia gasket mount dan punya flex cut juga. Sementara si Daiwa 87 ini adalah kebalikannya. Dan mana yang lebih baik? Menurut gua antara soft dan juga si stiff tadi, menurut gua nggak ada yang lebih baik karena lebih ke berbeda aja. Kenapa gua ngomong gitu? Karena ternyata di lapangan, di hobi mechanical keyboard atau di pengguna mechanical keyboard sendiri, ternyata banyak juga yang menggunakan keyboard-keyboard yang tapping feel itu stiff atau solid, dan ada juga yang suka tapping feel yang soft atau fleksibel gitu. Dan gue pribadi pun juga sama, gue bahkan masih punya keyboard top mount juga yang notabene punya tapping feel yang stiff gitu. Dan juga gue juga punya gitu keyboard yang gasket yang lebih soft dan juga lebih fleksibel, dan keduanya bisa dibilang berbeda aja sih sebenarnya. Jadi nggak ada yang mana yang lebih baik menurut gue, dan baik lagi itu ke selera kalian aja. Dan semoga informasi tadi bisa memberikan kalian pencerahan ya, karena ya gue yakin banyak yang bingung, terutama yang awal-awal baru mau beli mechanical keyboard kan pasti bingung mana tapping feel yang lebih enak, yang soft atau yang lebih stiff atau solid gitu. Dan ya balik lagi itu ke selera aja, karena gue pribadi pun juga nggak bisa jawab. Itu adalah sesuatu hal yang harus kalian cobain sendiri dulu, baru kalian tahu kalian suka yang mana. Dan balik lagi ke keyboard ini, menurut gue secara bottom out typing feel-nya pun juga nggak yang keras banget atau masih tergolong cukup soft juga menurut gue. Nggak sampai berasa kayak kita lagi ngetokin jari kita ke permukaan meja gitu, nggak sampai kayak gitu. Dan untuk stabilizer sendiri dia masih plate mount dan juga dia sudah di preloop, cuman sayangnya di unit gua gacanya kurang bagus ya, jadi stabilizernya masih berasa krecek gitu ya. Dan ya balik lagi itu gacha, setiap unit itu bisa beda tuningannya. Dan buat yang penasaran sama suaranya, silahkan kalian dengerin sendiri. Nah yang terakhir buat kesimpulannya, menurut gue Daiwa 87 ini bisa dibilang adalah pilihan keyboard TKL wireless yang solid banget menurut gue untuk di range harga segini. Rexus menurut gue udah cukup mengeksekusi semuanya dengan cukup baik, dan memang mereka ini mengedepankan banget yang namanya si 3 koneksi tadi dan juga masalah
build quality-nya. Dan memang untuk build quality untuk keyboard harga 500.000 dan TKL yang panjang gitu, ini build quality-nya benar-benar bagus banget menurut gue. Kalau dibandingkan sama Sera series gimana? Ya tentu aja ini lebih baik, dan bahkan menurut gue lebih baik juga daripada Noir N2 yang dulu pernah dirilis sama Noir. Jadi ini secara build quality menang banyak menurut gue, dan kayaknya gue nggak bisa komplain juga ke Rexus soal keyboard ini tuh masih Tremon, karena mengingat ini keyboard TKL 500.000, wireless 3 koneksi, dan build quality-nya sebagus ini. Jadi kayaknya kalau gue minta, woi bikinin gasket mon, kayaknya ini terlalu berlebihan gitu. Kayaknya nggak bisa juga untuk keyboard seharga 500.000, kecuali ya mungkin kedepannya ada ya, kita nggak tahu. Dan ya gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal si Rexus Daiwa 87 ini. Seperti biasa, kasih gimana pendapat kalian, atau kalau ada pertanyaan silahkan tanya di bawah. Dan jika bermanfaat, follow semua social media di IG, di TikTok, dan juga join komunitas kami juga ada di Discord, semua linknya di bawah. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue dari Krangetaka. Sampai jumpa di video berikutnya.